Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan Kemendikbudristek Angkatan 3 tahun 2023 IKIP PGRI Pontianak. Perkenalkan, nama saya Ismail SPD, program studi PPG Bimbingan dan Konseling, nomor UKG 2015020624888. Nomor induk mahasiswa PPG 611232007. Saya adalah guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan layanan bimbingan kelompok dengan topik dampak negatif dari perilaku bolos di SMP Negeri 1 Sungai Kakap untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Berikut video bimbingan kelompok yang akan saya tayangkan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Pertama-tama Bapak mengucapkan ribuan terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang hari ini telah hadir di ruangan kelas 9B. Ketika kesepakatan kita sebelumnya bahwa hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok dengan topik akibat negatif dari bolos. Sebelum kita mulai bimbingan kelompok kita ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk doa ini saya persilakan kedua kelasnya untuk memimpin pembacaan doa kita. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pada hari ini seperti yang telah Bapak ungkapkan di awal tadi bahwa kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Perlu Bapak jelaskan terlebih dahulu apa sih bimbingan kelompok itu? Bimbingan kelompok adalah bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok. Kemudian bimbingan kelompok merupakan kegiatan informasi kepada sekelompok peserta didik untuk membantu mereka menyusun rencana dan keputusan dalam sebuah masalah tertentu. Kemudian tujuan dari bimbingan kelompok adalah untuk membantu peserta didik atau siswa menyelesaikan masalahnya dan mengembangkan masalah pribadinya masing-masing melalui anggota kelompok. Kemudian melalui berbagai suasana yang muncul dalam kegiatan, baik suasana yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Selanjutnya, tujuan khusus. Kalau tadi tujuan umum, tujuan khususnya adalah melatih kalian atau siswa untuk berani mengemukakan pendapat di hadapan teman-temannya. Karena ini kalian mungkin agak takut, agak malu untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, melalui bimbingan kelompok ini, siswa atau kalian dilatih untuk berani tampil mengemukakan pendapat di depan teman-temannya. Kemudian yang kedua, melatih siswa agar bisa bersikap terbuka di dalam kelompoknya. Paham artinya terbuka? Apa itu? Ya, jujur mengungkapkan apa yang ada dalam dirinya secara menyeluruh, tidak ada yang disembunyikan. Kalau dalam bahasa anak gaul, tidak ada dusta di antara. Kemudian yang ketiga, melatih siswa untuk dapat membina keakraban bersama teman-teman dalam kelompok, khususnya dan teman di luar kelompok pada umumnya. Jadi melatih supaya
dapat membina keakraban baik di kelompoknya sendiri maupun dengan kelompok yang lain. Yang keempat, untuk dapat mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok. Yang kelima, melatih untuk dapat bersikap tenggang rasa dengan orang lain. Apa itu tenggang rasa? Tenggang rasa. Tidak tahu? Berlatih untuk bisa tenggang rasa dengan kelompok yang lain atau teman yang lain. Atau tenggang rasa. Tenggang dan rasa. Saling menghargai perasaan yang lainnya. Saling mengerti, saling memahami. Kemudian melatih siswa memperoleh keterampilan sosial. Dan yang terakhir, membantu siswa mengenali dan memahami dirinya dalam hubungan dengan orang lain. Melatih siswa mengenali dan memahami dirinya. Tidak bertindak semaunya. Mengenali diri kita di dalam berhubungan dengan orang lain. Di dalam bimbingan kelompok itu sebenarnya sama dengan bimbingan yang lainnya atau yang lainnya. Bahwa di dalam bimbingan kelompok itu ada 4 asas yang harus dilakukan. Yang pertama, azas kerahasiaan. Bahwa apapun yang diceritakan oleh kelompoknya harus dirahasiakan. Tidak boleh diketahui oleh orang lain. Yang kedua, azas keterbukaan. Jadi semuanya diceritakan secara terbuka karena sudah dirahasiakan tadi. Tidak boleh ragu-ragu lagi. Harus menceritakan sebuah permasalahan dengan terbuka, dengan keseluruhan. Yang ketiga, azas kesukarelaan. Tak perlu dipaksa-paksa. Kalian sudah cerita dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, azas kenormatifan. Bahwa bimbingan kelompok dilaksanakan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Sebelum kita lanjutkan bimbingan kita, Bapak pengen melakukan tes sedikit. Kalau Bapak bilang selamat pagi, jawab satu kali. Kalau siang, kalau malam, kalau sore, kalau malam, ya, pagi, siang, malam. Lakukan sesuai apa-apa yang Bapak ucapkan. Siang, malam, pagi, siang, sore, malam, malam. Nah, cukup. Itu adalah pelajaran untuk melatih kita berkonsentrasi. Disesuaikan apa yang diperintahkan dengan yang kita lakukan. Tidak mudah untuk berkonsentrasi pada diri sendiri. Buktinya tadi malam masih ada ya bunyi. Malam. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan topik kita pada hari ini, yaitu tentang perilaku membolos dengan menggunakan metode atau teknik problem basic training atau PBT. Kemudian Bapak akan menjelaskan materinya. Dampak negatif dari membolos. Yang pertama, pengertian perilaku membolos. Apa sih membolos itu? Di sini dikatakan bahwa membolos adalah perilaku
tidak masuk sekolah, tidak datang sama sekali, tanpa ada keterangan. Apakah dia sakit, apakah dia ada keperluan keluarga, selama tidak ada keterangan, itu namanya bolos. Kemudian yang kedua, datang nih sedang mau ke sekolah, tapi jam istirahat hilang. Jadi meninggalkan sekolah sebelum usai pelajaran tanpa izin. Tanpa izin dan hilangnya. Itu namanya membolos. Kemudian menurut Gunarsa, perilaku membolos dapat diartikan pergi meninggalkan sekolah tanpa alasan yang tepat pada jam pelajaran dan tidak izin terlebih dahulu kepada pihak sekolah. Kalau kita di sini kepada guru, pada wali kelas, harus izin kalau pulang sebelum jam pelajaran berakhir. Kemudian, nih, pernah nggak yang seperti ini nih? Meloncat pagar. Itu orang ciri-ciri orang polos ya. Kemudian yang kedua, gejala peserta didik yang membolos. Yang pertama, berhari-hari tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Yang kedua, tidak masuk sekolah tanpa izin. Yang ketiga, sering keluar pada jam pelajaran tertentu. Misalnya karena tak ngerti bahasa Inggris, tak suka matematika, dia ngilang pada jam itu, ya kan? Kemudian tidak masuk kembali setelah minta izin. Si A minta izin nih mau WC, tak masuk, hilang dia. Itu namanya gejala-gejala bolos. Yang kedua, yang berikutnya, masuk sekolah berganti hari. Apa maksudnya? Masuk sekolah berganti hari. Hari ini keluar minta izin, besok baru masuk. Selanjutnya, minta izin keluar dengan berpura-pura sakit atau alasan lainnya, pura-pura sakit perut. Tak bisa dideteksi itu. Kalau dia ngakunya demam kan harus dirasa karena demam. Tapi kalau sakit perut, tak bisa kan? Apa yang bisa membuktikan bahwa saya sakit perut? Atau sakit gigi? Sakit gigi, tak bisa dibuktikan. Pura-pura sakit gigi. Kemudian mengirimkan surat izin tidak masuk dengan alasan yang dibuat-buat. Dan yang terakhir, tidak masuk kelas lagi setelah jam istirahat kabul. Seperti kemarin yang panjang-panjang. Setelah itu, faktor-faktor yang mempengaruhi membolos. Ada faktor internal dan eksternal. Internal, faktor yang datang dari diri kita sendiri. Faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik berupa karakter peserta didik yang memang suka membolos. Kemudian sekolah hanya dijadikan tempat mangkal dari rutinitas-rutinitas yang membosankan di rumah. Jadi tujuan sekolah ini tak jelas. Sekolah hanya dijadikan tempat untuk main-main. Hanya di rumah bosan. Kemudian yang berikutnya faktor eksternal, faktor yang dipengaruhi dari luar diri peserta didik. Misalnya kebijakan sekolah yang tidak berdamai dengan kepentingan peserta didik. Kemudian guru yang tidak profesional. Bisa juga kurikulum yang kurang bersahabat, bisa mempengaruhi proses belajar di sekolah. Bisa juga karena pengaruh orang tua di rumah. Bisa juga karena pengaruh teman. Teman yang suka bolos ngajak terus tiap hari atau ngancam, awas kalau nggak ikut bolos. Itu namanya pengaruh dari teman. Selanjutnya ada jenis-jenis perilaku membolos dan dampak negatifnya. Yang pertama, membolos satu jenis mata pelajaran, matematika, setiap matematika atau bahasa Inggris dia tak ada. Itu namanya bolos satu
yang dapat diterima atau tanpa ada kejelasan. Sementara perilaku membolos dapat menimbulkan beberapa dampak negatif. Yang pertama, minat terhadap pelajaran akan semakin berkurang. Kalau setiap jam bahasa Inggris keluar, maka minat untuk bahasa Inggrisnya tak ada. Yang berikutnya, gagal dalam ujian atau ulangan. Yang ketiga, kalau kelas 3 ini ujian ya, lulus nanti gagal. Tak ngerti, sering bolos, sering tak masuk. Hasil belajar yang diperoleh tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki. Yang berikutnya tidak naik kelas. Yang kelima, pemuasan terhadap materi pelajaran tertinggal dari teman yang lainnya. Dan yang terakhir, bisa saja diobatkan. Nah, ini bisa obat. Berikutnya, ini sudah dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan pertanyaan yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama, apa sebab dari perilaku membolos? Ya. Kemudian dampak apa yang terjadi kalau terus-menerus berperilaku membolos? Kemudian yang kelompok 3, apa yang harus dilakukan supaya terhindar dari membolos? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 jawab sesuai dengan pertanyaan yang Bapak ajukan tadi. Keluarkan kertasnya, silakan catat pertanyaannya. Untuk kelompok 1, kelompok 1 pertanyaannya, apa sebab dari perilaku membolos? Kemudian untuk kelompok 2, dampak apa yang terjadi kalau terus membolos? Dan kelompok 3, apa yang harus dilakukan supaya bisa menghindari perilaku membolos? Oke, kita sepakati waktu mengisinya cukup 5 menit. Kelompok 3. Diskusi.
Oke, waktu kita sudah selesai semuanya? Sudah? Kalau sudah, untuk selanjutnya kita gelarkan ya dengan mempresentasikan jawaban kelompok masing-masing. Kita mau mulai dari 3 atau dari 1 dulu? 3 atau 1? 3. Sekarang silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil jawaban dari pertanyaan yang telah Bapak sampaikan tadi. Siapa yang mewakili kelompok 3? Tidak ikhlas
5. Penguasaan terhadap materi pelajaran tertinggal dari teman lainnya. 6. Meninggalkan dari sekolah. Oke, itu jawaban dari kelompok 3. Hal apa saja yang bisa terjadi kalau terus-menerus lolos. Kemudian kelompok 2. Pertanyaannya apa tadi? Apa yang harus dilakukan supaya bisa terhindar dari perilaku membolos? Silakan jawabannya. 1. Cari tahu penyebab utama mengapa kita sering bolos sekolah. Bisa jadi ada masalah pribadi yang menyebabkan kita merasa tidak ingin pergi ke sekolah. 2. Bicarakan masalah ini dengan orang tua atau konselor sekolah. Mereka dapat memberi kita dukungan dan saran yang bermanfaat. 3. Buat rencana kehadiran sekolah yang jelas. Tentukan hari-hari di mana kita akan pergi ke sekolah dan hari-hari di mana kita akan mengerjakan tugas-tugas sekolah di rumah. 4. Temukan kegiatan yang menyenangkan di sekolah. Carilah kegiatan ekstrakurikuler atau kelompok diskusi yang menarik bagi kita. 5. Temukan cara untuk mengatur waktu kita dengan lebih baik. Buat jadwal belajar yang teratur dan ikuti rencana belajar tersebut. 6. Dapatkan dukungan dari teman-teman dan keluarga. Beritahu mereka tentang rencana kita untuk tidak bolos lagi dan kita akan membantu mencapai tujuan. Oke, itu jawaban dari kelompok 2. Sekarang kelompok 1. Apa sih membolos? Silakan. Perilaku membolos disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik, berupa karakter peserta didik yang memang suka membolos sekolah hanya menganggap sebagai rutinitas yang membosankan di rumah. 2. Faktor eksternal adalah faktor yang dipengaruhi dari luar pendidik, misalnya kebijakan sekolah yang tidak berdamai dengan kepentingan peserta didik, guru yang tidak profesional, bisa juga kurikulum yang kurang bersahabat sehingga mempengaruhi proses pembelajaran sekolah. Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Apa itu membolos dan penyebabnya? Ya kan? Baik, selanjutnya kita masuk ke analisis dari jawaban-jawaban kelompok 1 dan 2. Menurut kelompok 1, jawaban kelompok 2 dan 3 sudah benar atau tidak? Benar. Kelompok 2? Jawaban kelompok 1? Benar atau belum? Benar. Kelompok 3, jawaban kelompok 2? Sudah benar. Baik, untuk selanjutnya, karena kalian sudah menjawab dengan tepat dan benar semua jawaban dari kelompok masing-masing, maka Bapak memberikan apresiasi yang tinggi terhadap jawaban kalian kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sangat tepat dan baik di dalam menjawab pertanyaan yang telah Bapak berikan. Untuk selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD, nanti dikerjakan di rumah ya. LKPD ini nanti kalian kerjakan di rumah. Pertanyaannya ada berapa pertanyaan? 6 pertanyaan. Nanti saya jawab di rumah masing-masing. Oke guys, kerjakan di rumah ya.
sampai di sini pertemuan kita pada bimbingan kelompok kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat baik bagi Bapak maupun bagi anak-anak sekalian. Baik, untuk selanjutnya Bapak tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih atas keaktifan kalian dalam mengikuti bimbingan ini, dan mudah-mudahan kita dapat melakukan atau melakukan bimbingan-bimbingan selanjutnya dengan topik yang berbeda. Untuk itu, Bapak akhiri pertemuan kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.